ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini kita kuliahnya outdoor ya. Saya ada di depan gedung A, barangkali teman-teman ada yang kangen sama gedung A. Hari ini saya di mata kuliah metodologi penelitian hukum akan menyampaikan tentang apa sih isi dari kerangka pemikiran. Kemarin kita sudah sampaikan dari mulai bikin judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, sesi ini adalah tentang bagaimana membuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan ulasan-ulasan terkait dengan teori yang akan digunakan di dalam menjawab identifikasi masalah. Teori-teori tersebut diuraikan di dalam kerangka pemikiran, baik itu dari segi pengertiannya, karakteristiknya, kriterianya, atau apa saja yang terkait dengan teori-teori itu atau teori-teori yang digunakan itu. Nah, ketika identifikasi masalahnya satu, maka biasanya teorinya juga satu. Identifikasi masalahnya dua, maka teorinya juga dua. Kalaupun identifikasi masalahnya tiga, maka teori yang diuraikan di kerangka pemikiran itu menjadi tiga teori. Nah, teori yang ada di kerangka pemikiran ini nanti akan juga diuraikan lebih luas di dalam bab 2 tentang tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis. Bagaimana kalau misalnya sama antara kerangka pemikiran dengan tinjauan pustaka? Tentu akan ada persamaan, tetapi tidak plek sama. Karena kalau di kerangka pemikiran, teori yang diuraikan hanya beberapa saja, atau kalau dihitung per lembar hanya satu teori, misalnya 3 lembar. Tetapi kalau di bab 2, maka satu teori itu bisa 10-15 halaman gitu. Nah, kalau misalnya teorinya ada 3, apakah juga 3? Ya, tentu saja 3. Boleh nggak teorinya sama untuk 2 identifikasi masalah? Boleh. Yang penting teman-teman di dalam kerangka pemikirannya bisa menjelaskan teori yang digunakan ini untuk menjawab identifikasi masalah yang mana. Di akhir uraian tentang teori, katakanlah identifikasi masalah yang lalu adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Maka misalnya teman-teman mau menggunakan teori perlindungan hukum. Nah, di kerangka pemikiran itu teori perlindungan hukum dibahas setidaknya 3 halaman. Apa itu perlindungan hukum, bagaimana karakteristiknya, menurut siapa seperti apa. Kemudian di akhir statement itu disampaikan bahwa teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Gitu. Atau misalnya teman-teman memilih teorinya sistem peradilan pidana anak, boleh. Tinggal dijelaskan uraian tentang sistem peradilan pidana anak itu apa, mekanismenya seperti apa, uraiannya bagaimana, kemudian disebutkan di akhir statement teori sistem peradilan pidana anak digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak di dalam sistem peradilan pidana misalnya. Gitu. Jadi teman-teman ketika menguraikan teori dalam kerangka pemikiran itu sudah tahu bahwa teori ini digunakannya untuk menjawab identifikasi masalah yang mana. Teman-teman silakan untuk mengutip teori yang memang teman-teman setuju atau teori tersebut dianggap memang bisa menjawab permasalahan yang menjadi pokok kajian dari skripsi teman-teman. Gitu. Gampang ya? Untuk kerangka pemikiran memang sub yang paling mudah. Yang pasti teorinya sudah fix, menurut dosen pembimbing teorinya yang ini, maka teman-teman tinggal mengutip saja dari para ahli teori-teori tersebut. Oke, saya ulang. Untuk di bagian kerangka pemikiran,
itu isinya adalah teori-teori yang digunakan untuk menjawab identifikasi masalah. Jika identifikasi masalahnya ada dua, maka biasanya teorinya juga ada dua. Jika identifikasi masalahnya ada tiga, maka teorinya juga ada tiga. Teori tersebut digunakan untuk menjawab masing-masing identifikasi masalah. Sehingga teman-teman harus sudah paham bahwa menggunakan teori A adalah untuk menjawab identifikasi masalah nomor 1. Menggunakan teori B adalah untuk menjawab identifikasi masalah yang nomor 2. Jika ada pertanyaan, berapa halaman kerangka pemikiran, maka bisa saja diprediksikan satu teori 3 halaman. Sehingga kalau teman-teman menggunakan 2 teori, maka isi kerangka pemikiran adalah 6 halaman. Nah, itu tadi kuliah tentang kerangka pemikiran. Ini adalah yang paling mudah, tinggal ditentukan beserta dosen pembimbingnya mau menggunakan teori yang mana yang sekiranya cocok dan bisa untuk menjawab identifikasi masalah. Oke, kuliah tentang kerangka pemikiran di mata kuliah metode penelitian hukum kali ini saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau pakai masker dulu karena habis ini kan langsung pulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.